Terima kasih ya Tuhan untuk waktu bersama dengan Tuhan. Dan biar kiranya melalui pujian penyembahan ini, kami semua dihantarkan ke hadirat Tuhan. Dan kami boleh bertemu dengan Tuhan, karena Engkau tidak nampak. Engkau tidak terlihat oleh mata jasmani kami, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Bahkan Engkau melampaui pikiran manusia. Bagaimanakah mungkin Allah datang ke dalam dunia ini, mati untuk dosa-dosa kami? Tak terbayangkan dan tak terpikirkan dengan cara berpikir kami. Tetapi apa yang tak terpikirkan oleh manusia, tetapi itu terpikirkan oleh Allah. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di Facebook dan juga ada yang di YouTube ya. Tadi sempat lihat ya, ada Jenny ya. Ya, halo Jenny, apa kabar ya? Mungkin anaknya sudah besar ya. Jadi ada Bu Yena di situ, Ai Erni, Pak Julimin, Devin, ada Pendeta Roni dan beberapa saudara kami yang lain ya. Jadi saya nggak sempat melihat, tetapi salam untuk semua, bahkan mungkin saudara-saudara yang nanti menonton rekaman streaming ini. Nah, saudara, saya akan cepat saja ya. Kita lihat. Hari ini tema kita berbicara memelihara keharmonisan hidup, ya, memelihara keharmonisan hidup. Saudara, keharmonisan ini penting nggak? Sangat penting sekali ya dalam hidup kita. Kalau disharmonisasi, artinya lawan daripada harmoni, saudara sekalian, apa yang terjadi? Pasti kacau balau ya dalam hidup kita, saudara sekalian. Saya membaca dalam Mazmur pasal 42 ayat 6 sampai 7. Mazmur pasal 42 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ketujuh. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Selamat saudara sekalian, berbahagia yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu ya bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang raja, seorang nabi ya, dan dia adalah nabi dari 3 agama besar, baik orang Yahudi, ya, orang Muslim dan juga orang Kristen ya, Daud. Nah, saudara, kita lihat bagaimana saudara sekarang keluh kesah daripada Daud ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa air matanya itu menjadi makanannya. Musuh-musuhnya senantiasa menyerang dia dan dia dilecehkan, dia ditekan sedemikian rupa, saudara sekalian, dia mengalami burn out yang demikian dahsyat. Dia mengalami tekanan yang dahsyat sekali. Dia mengalami, saudara sekalian, apa yang namanya tidak harmoni dalam hidupnya. Dia tidak mengalami kebahagiaan itu ya pada saat dia melihat persoalan. Pada waktu dia melihat persoalan-persoalan, pada waktu dilihat masalah-masalah itu, dia tidak bahagia dalam hidupnya. Tetapi saudara sekalian, akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak boleh larut di dalam medan masalah itu atau problem itu. Dia tahu bahwa itu semua dapat diselesaikan, masalah-masalah itu, tak kala dia mencari Tuhan, tak kala dia mencari Allah. Dan dia tahu bahwa Allah adalah penolongnya yang setia, bahwa Allah adalah penghiburnya yang setia. Itu sebabnya dia datang kepada Allah. Orang-orang mulai mengejek dia. Dia mengatakan, kamu itu anak Tuhan, kamu itu percaya kepada Allah. Tetapi lihat
persoalan-persoalan yang kamu hadapi begitu banyak sekali, gitu. Sehingga mereka mengejek Daud, mereka mengatakan, di mana Allahmu itu? Mana Allahmu itu? Tunjukkan Allahmu itu, ya, tunjukkan Allahmu itu. Kalau ada Allahmu, kenapa kamu menderita? Kalau ada Allahmu, kenapa musuh-musuhmu itu begitu beria-ria menghajar engkau dan engkau dalam keadaan tidak sukacita? Ya, mungkin juga Anda juga mungkin pernah juga diejek begitu ya. Kok katanya kamu punya Allah, tapi kok kamu punya segudang masalah, gitu ya. Katanya kamu punya Allah begitu, tapi kok kamu ada sakit, penyakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau orang Kristen itu saudara sekalian dilepaskan dari masalah, saudara sekalian, apa hebatnya dari orang-orang yang non Kristen? Ya kan? Apa hebatnya? Kalau Anda tidak punya masalah, apa hebatnya dibandingkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apa hebatnya? Justru kalau Anda mempunyai masalah-masalah itu, Anda bisa berdiri megah, bahkan mengalahkan masalah-masalah itu kesaksian Anda. Dan membuktikan bahwa engkau punya kualitas. Engkau dahsyat, engkau heran, engkau luar biasa, Bapak sekalian. Sekarang ini ramai, saudara sekalian. Ya, kalau suka tidak suka, saudara sekalian, karena pandemi ini semua orang sekarang pasti punya HP, punya laptop, ya, dan lain sebagainya. Orang pasti bermain bersama-sama di dunia maya, saudara sekalian. Nah, saudara, kalau saudara YouTube begitu, saudara sekalian, begitu buka, saudara sekalian, begitu banyak sekali persoalan, Bapak saudara sekalian. Mulai dari saudara sekalian chaos, saudara, kacau balau, misalnya saudara sekalian di dalam dunia politik, ya, ramai menjelang Pilpres 2004 itu, ya, dukung mendukung, saudara sekalian, sangat ramai. Dan akhirnya saudara sekalian, untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saudara sekalian, mereka mulai mengejek, menghina, menjatuhkan, dan mencari kelemahan. Keadaan yang kacau balau dan keadaan yang carut marut. Belum lagi saudara sekalian, muncul lagi saudara sekalian agama-agama baru begitu saudara. Dalam kekristenan, di dalam agama-agama lain muncul. Bahkan agama satu dengan agama lain saudara sekalian saling menteriaki. Dan kelihatan disharmonisasi meskipun satu agama. Ribut, perang, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang kita melihat saudara sekalian, tokoh-tokoh agama ini juga saudara sekalian terlibat keributan, debat, mendebat, dan lain sebagainya. Era apa ini gerangan? Dulu saudara sekalian yang namanya tokoh-tokoh agama itu sakral. Perkataannya seperti nabi, saudara. Mungkin gak usah omong gitu ya saudara, batuknya aja orang takut begitu saudara. Sekarang mereka diejek, mereka dihina, mereka dicaci maki. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hidup mereka tak sesuai dengan apa yang dikatakan. Antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Sehingga mereka dikritik, mereka dicaci maki dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Itulah yang terjadi, kita syok. Kita kaget. Bahkan mungkin di intern kita sendiri mungkin saudara sekalian gontok-gontokan, ribut, saling mencela, saling menjatuhkan, itu terjadi. Ya. Tidak lihat saudara bagaimana di dunia medsos itu tokoh-tokoh besar, pendeta-pendeta besar, saudara sekalian, mereka saling debat dan saling menjatuhkan. Tinggallah saudara-saudara dan saya yang berada di akar rumput itu, di tengah-tengah jemaat, kita terheran-heran. Ini budaya apa? Fenomena apa? Hal ini terjadi. Itu seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, Bapak sekalian. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Bapak sekalian, bumi ini bukan semakin baik. Ada banyak sekali nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengajarkan saudara sekalian kepalsuan mereka. Nampak perkataan mereka itu meninabobokan. Ya. Nampak sekali. Tetapi sebenarnya mereka itu menjerumuskan. Saya ingat saudara sekalian bagaimana pada waktu Nabi Yeremia saudara sekalian saat
di mana dia menyurati orang-orang Israel yang ditawan di Babilonia, di Babel. Dia menyurati bahwa sebenarnya Tuhan memang sedang menghukum kamu karena kenakalan kamu, karena ketegaran hatimu. Tuhan menghukum engkau beberapa puluh tahun. Tapi nabi-nabi palsu itu berbeda dengan nabi yang asli. Nabi yang asli bilang kamu akan mengalami penderitaan ini sekian puluh tahun lamanya. Tapi nabi-nabi itu berbeda. Dan ini memang berita enak didengar oleh orang-orang dalam pembuangan itu. Apa beritanya? Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan melepaskan engkau. Engkau akan pulang ke Yerusalem. Tidak harus menunggu beberapa puluh tahun. Berita bom baptis yang menyenangkan dan enak didengar telinga. Tapi keliru. Apa yang enak didengar oleh telinga dan sejuk di mata belum tentu sesuai dalam kenyataannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi, gonjang-ganjing terjadi Bapak sekalian di tengah-tengah kita. Mulai dari politik, tadi saya katakan agama, tokoh-tokoh saudara sekalian, bahkan pemimpin-pemimpin Kristen saudara sekalian mengalami apa yang namanya disharmonisasi. Ya. Nah saudara, apa itu harmonisasi? Ya? Harmonisasi berasal dari kata harmonia dalam bahasa Yunani. Harmonia artinya apa saudara sekalian? Terikat secara serasi. Saudara, ini yang sebenarnya saudara sekalian yang kita rindukan, terikat secara serasi. Nah, terikat secara serasi itu saudara, kita tahu saudara dalam hidup kita ini nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Warna kulit berbeda, pikiran berbeda, tingkat sosial berbeda. Saudara sekalian, segala macam banyak hal berbeda. Nah saudara, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya saudara sekalian, apakah kita bisa saudara sekalian menjadi harmoni? Ya, serasi bisa saudara sekalian. Asalkan saudara sekalian masing-masing yang berbeda itu saudara sekalian menyesuaikan dirinya. Saya pikir pemain musik kita di belakang itu saudara sekalian, dia akan menjadi harmoni sehingga Bu Lili bisa memimpin pujian. Ya, kita boleh disegarkan dengan pujian. Saudara, kenapa? Karena mereka berada di dalam saudara sekalian patronnya dan menyesuaikan diri dengan alat musik lain. Andaikan drum dia berjalan sendiri dan dia keluar maunya sendiri, atau piano berjalan dengan maunya sendiri, kacau. Maka akan muncul nada-nada sumbang dan nada-nada yang tidak indah dan tidak enak. Dan pada waktu kita mendengar, saudara sekalian, karena apa? Karena mereka tidak disiplin dan mereka mau menunjukkan dirinya sendiri, maka tidak ada lagi nada yang enak. Pasti kuping kita sakit, ya, pasti kuping kita sakit. Inilah saudara sekalian dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita, masyarakat kita, saudara sekalian. Kita berbeda memang dalam banyak hal, tetapi bukan berarti saudara sekalian tidak bisa harmoni, ya. Bahkan di dalam gereja sekalipun Bapak sekalian, kita juga bisa harmoni meskipun kita berbeda satu dengan yang lain, asalkan kita bisa menerima mereka. Ya. Yang pertama-tama, bagaimana kita menerima mereka yang berbeda? Ya, jangan paksakan kehendak kita, jangan paksakan kemauan kita, jangan paksakan saudara sekalian keinginan kita. Bahkan mungkin saudara sekalian, coba bayangkan saudara bayangkan. Saudara kepengen dong ya kalau negara Indonesia ini menggunakan sistem Alkitab. Setuju nggak? Setuju, pasti orang Kristen setuju saudara ya. Jadi aturan pemerintahan itu harus berdasarkan Alkitab. Setuju nggak? Setuju. Pasti setuju. Orang Kristen yang setuju. Tapi yang lain belum tentu setuju. Artinya apa saudara sekalian? Memang saudara sekalian kalau kita memaksakan kehendak kita saudara sekalian, itu betul nggak? Betul. Tapi pada waktu kita memaksakan kehendak kita, saudara sekalian, pasti akan ditentang dan akan mengalami disharmonisasi. Kenapa? Saya mengatakan di acara Cendol Malam saudara saya mengatakan bahwa agama mestinya tidak berada di ruang publik. Dan agama mestinya adalah bagian daripada rumah ibadah. Agama adalah bagian daripada
kepercayaan diri, dan agama adalah bagian daripada kepercayaan keluarga dan komunitas-komunitas yang ada. Dia tidak bisa dipaksakan ke publik. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita terdiri dari berbagai macam orang. Apalagi kalau kita lihat Indonesia, bangsanya yang berbeda, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, sangat pluralistik. Nggak bisa orang Batak memaksakan semua Indonesia harus berbudaya Batak. Nggak bisa. Ya. Atau orang Jawa harus memaksakan dirinya bahwa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus menjadi budaya Jawa. Nggak bisa. Itu sebabnya pada waktu saudara sekalian, Paulus saudara sekalian, pada waktu dia memberitakan Injil saudara, sampai ke Roma saudara sekalian, ada orang Yunani, ada orang Ibrani, ada orang Roma dan lain sebagainya. Paulus mengatakan apa? Aku di tengah-tengah orang Yahudi menjadi orang Yahudi, di tengah-tengah orang Yunani aku menjadi orang Yunani, saudara sekalian. Apa artinya? Dia meletakkan dirinya untuk bisa diterima oleh orang lain. Maka harmoni. Saya cukup terkejut pada waktu saudara sekalian, Paulus dulu namanya Saulus, lalu berubah menjadi Paulus. Kapan peristiwa itu terjadi? Saulus artinya orang yang mencari Allah. Begitu ya. Orang yang mencari Allah. Namanya sangat bagus, Saulus itu, Bapak sekalian. Nama yang diambil dari Saul. Tetapi kenapa menjadi Paulus? Paulus adalah nama Yunani. Paulus adalah nama orang kafir. Lalu ada orang mengatakan Paulus dari nama Yahudi menjadi nama orang kafir adalah karena dia mau memberitakan Injil kepada orang kafir untuk bisa diterima. Apalah arti sebuah nama? Ya, tapi Bapak sekalian, kita meyakini bahwa Paulus punya dua warga negara, Yunani dan Roma. Jadi dia bisa saja mencantumkan nama lain, nama Saulus, dan ada nama lain adalah Paulus. Ya, saya bisa punya dua nama, saya bisa punya tiga nama, begitu ya. Seperti itu bisa saja Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kuncinya bagaimana saudara sekalian terjadinya harmoni itu? Menerima orang lain. Terimalah orang lain saudara sekalian, dan dia tidak harus sama dengan kita, ya. Tidak harus sama dengan kita, ya menerima dia apa adanya saudara sekalian. Dan kemudian menaruh diri, menempatkan diri saudara sekalian di tengah-tengah mereka, ya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Yang ketiga saudara sekalian, bagaimana supaya terjadi harmoni? Mengasihi mereka, kasihilah mereka, ya, kasihlah mereka itu, ya. Nah, ranah daripada Bapak sekalian terjadinya harmoni itu dimulai dari mana? Mungkin itu pertanyaan kali saudara sekalian. Mulailah dari diri sendiri. Bagaimana Anda mau harmoni? Terimalah dirimu apa adanya. Terimalah dirimu apa adanya. Jangan kecewa, jangan marah, jangan benci dengan dirimu, ya. Menerima diri apa adanya. Dan jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Orang lain lebih ganteng, orang lain lebih cakep, orang lain lebih cantik, orang lain lebih pintar, orang lain lebih kaya. Anda nggak akan bisa harmoni dengan diri Anda. Terima diri. Untuk bisa harmoni itu menerima diri sendiri, penerimaan diri, menerima diri sendiri, mensyukuri diri, Anda akan bahagia. Ya. Jangan bilang orang lain kok masalahnya sedikit, saya kok masalahnya banyak. Anda lebih hebat dari orang itu. Kenapa? Karena Anda punya masalah yang banyak. Anda akan lebih dewasa jauh lebih daripada orang lain. Ya. Saudara, menerima diri, menerima orang lain, meletakkan diri, mengasihi, dan yang terpenting dari semuanya, Anda tidak bisa harmoni dengan siapapun kalau Anda tidak harmoni dengan Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak harmonis dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, jangan pikir Anda bisa harmoni dengan orang lain. Ya. Jadi kuncinya adalah saudara harmoni sama Tuhan. Anda dekat dengan Tuhan. Anda di dalam lindungan Tuhan. Anda dalam pemeliharaan Tuhan. Anda di dalam bimbingan Tuhan. Anda di dalam jalan Tuhan. Maka impactnya Bapak Ibu sekalian, dampaknya Anda akan harmoni dengan orang lain. Ya,
Waktu Anda menghadapi segala persoalan, Anda akan mensyukuri itu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan kami yang heran dan dahsyat. Seringkali kami ya Tuhan tidak bisa menerima diri kami, tidak bisa menerima orang lain. Kami selalu bertanya, kenapa ini, kenapa begitu. Kami bingung dan kami berada dalam situasi chaos, sehingga kami tidak lagi merasakan bahagia dalam hidup kami. Sesungguhnya ya Tuhan, kami dicipta oleh Tuhan untuk kami bisa bahagia. Karena kami punya Tuhan yang bukan Tuhan yang mati. Tuhan kami tidak terpenjara oleh benda-benda. Tuhan kami bukanlah patung. Tuhan kami bukanlah pohon, bukanlah tanah. Semua itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang turut juga merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan Tuhan merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.